Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Ersona Rahmadianti, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Nah, ada yang bisa nebak gak di video ini kita akan ngebahas apa? Oke, kalau nggak ada yang bisa nebak, aku spill aja. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai implementasi dan tantangan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Oke, udah pada penasaran gak sih? Langsung aja kita bahas. Check it out! Hadirnya kurikulum Merdeka di Indonesia ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia yang tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di era modern ini. Di dalam kurikulum Merdeka ini, peserta didik tidak hanya dibentuk atau dituntut menjadi lulusan yang cerdas, namun juga berkarakter. Ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau yang disebut sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Adanya profil pelajar Pancasila yaitu sebagai penunjuk arah bagi tenaga pendidik maupun peserta didik yang ada di Indonesia. Profil pelajar Pancasila ini membantu para peserta didik di Indonesia untuk tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dan berkarakter, namun juga dapat siap menghadapi dunia karir dan era globalisasi di masa yang akan datang. Profil pelajar Pancasila ini memiliki tujuan untuk menguatkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Nah, adapun bentuk mutasi dari elemen-elemen profil pelajar Pancasila yang terhadap peserta didik yang harus dicapai dan dilaksanakan dalam bentuk nyata. Hal ini berupa pembentukan karakter peserta didik seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu ada elemen profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, hal ini tuh mengenai ajaran agama ya, kepercayaan yang dianut dan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasinya kalau di sekolah itu adalah seperti melakukan kegiatan berdoa bersama setiap sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, dan juga peringatan hari besar keagamaan. Lalu elemen yang kedua itu adalah elemen profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Nah, ini tuh bisa diimplementasikan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan menggunakan busana adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan yang lainnya. Yang ketiga ada elemen bergotong royong pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini tuh dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti pelaksanaan proses pembelajaran dengan metode berdiskusi kelompok dan juga pelaksanaan piket yang dilaksanakan setiap hari yang sudah terjadwal di kelas. Lalu elemen yang keempat adalah elemen mandiri pada perubahan profil pelajar Pancasila. Nah, elemen itu dapat diimplementasikan dalam kegiatan seperti memberikan tugas secara mandiri kepada setiap peserta didik dan juga mengajarkan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lalu elemen yang kelima itu adalah elemen bernalar kritis pada perubahan profil pelajar Pancasila. Nah, elemen itu dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran inovatif dan kreatif. Karena model ini tuh dapat membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang mampu berpikir kritis gitu. Lalu elemen yang keenam itu adalah elemen kreatif pada perubahan profil pelajar Pancasila. Nah, itu dapat diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran
yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif para peserta didik. Nah, dimensi-dimensi itu menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, namun juga pada kemampuan sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia dan warga dunia. Salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila yaitu dengan menjalankan program P5. Apa ya program P5 itu? Nah, P5 ini adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kegiatan P5 ini tuh memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya gitu. Dalam kegiatan proyek profil Pancasila ini, peserta didik itu memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu yang penting mengenai perubahan iklim, anti radikalisme, lalu juga kesehatan mental, lalu ada budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Nah, ini tuh sehingga peserta didik dapat melakukan aksi secara nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 M 2022, P5 ini adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi, juga sebagai upaya mewujudkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Penerapan P5 dalam kurikulum Merdeka dilatar belakangi oleh keresahan para tenaga pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh dunia beberapa dekade terakhir. Nah, mereka ini menyadari bahwa hal-hal di luar kelas dapat membantu para peserta didik untuk memahami bahwa pembelajaran memiliki hubungan dengan kehidupan. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya P5 ini diharapkan dapat menginspirasi para peserta didik untuk berkontribusi ke lingkungan sekitar mereka. Nah, tujuan dari kegiatan P5 sendiri ini adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyusun proyek yang disesuaikan dengan profil Pancasila. Kegiatan P5 ini yang dilakukan adalah sebagai bentuk implementasi kurikulum yang memberikan pengalaman dan proses belajar yang lebih bermakna kepada peserta didik setelah melakukan sebuah penelitian. Karena dalam praktiknya ini, kegiatan P5, peserta didik ini perlu berbicara dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya, lalu mengerjakan sesuatu proyek yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari gitu, serta melatih peserta didik untuk memecahkan suatu masalah dan dapat memutuskan gitu suatu solusi yang baik. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, dengan melakukan pelaksanaan kegiatan P5 tadi, ini tuh dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik terhadap hasil kerjanya. Lalu meningkatkan efikasi diri peserta didik dan memperjelas minat peserta didik pada suatu bidang tertentu gitu. Nah, kegiatan P5 ini
ini juga membuat peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang sudah dipunyainya, sudah dimilikinya gitu. Nah, kegiatan P5 juga membuat peserta didik lebih aktif karena peserta didik berdiskusi, melakukan diskusi proyek yang disajikan bersama teman-teman sekelompoknya. Nah, kegiatan P5 ini dapat disebut dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi karena dalam kegiatan P5 ini peserta didik ini dapat mengembangkan keterampilan mereka untuk meningkatkan minat dan bakat peserta didik gitu. Nah, P5 ini juga meningkatkan kinerja peserta didik ketika mereka itu mendiskusikan sebuah proyek yang sedang dibuat yang luar biasa dengan teman-teman kelompoknya. Dalam penerapan P5 di dalam kurikulum Merdeka terdapat setidaknya 4 prinsip penting. Di antaranya yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, lalu eksploratif. Nah, berikut penjelasan selengkapnya. Nah, prinsip pertama itu ada holistik. Holistik ini bermaksud memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Nah, dalam perancangan P5 ini, kerangka berpikir holistik ini mendorong peserta didik untuk menelaah sebuah teks secara utuh untuk memahami suatu isu secara mendalam. Nah, lalu prinsip yang kedua yaitu konstekstual. Prinsip konstekstual artinya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pengalaman dan pemecahan masalah secara langsung, nah diharapkan para peserta didik ini bisa mendapatkan pelajaran yang bermakna untuk meningkatkan kemampuan mereka gitu. Lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, prinsip ini menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Nah, peserta didik juga berkesempatan nih memilih dan merekomendasikan topik sesuai sama minat mereka. Nah, sementara sang tenaga pendidik atau pengajar itu menjadi fasilitator. Lalu ada prinsip yang keempat, yaitu prinsip eksploratif. Nah, eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang bagi pengembangan diri dan inquiry. Pelaksanaan proyek ini memiliki area eksplorasi yang luas dari jangkauan materi peserta didik, alokasi waktu, dan penyesuaian. Contoh implementasi dari kegiatan P5 yang dilakukan di sekolah-sekolah berdasarkan ke-6 temanya, yaitu tema pertama itu ada tema gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, contoh kegiatannya ini salah satunya ada membuat pembagian tugas dalam melengkapi perabotan kelas dengan barang bekas yang telah dimodifikasi. Lalu juga bisa dengan cara membuat tempat sampah yang mendukung pemilahan jenis sampah. Nah, tema 2 yaitu tema kearifan lokal. Nah, contoh kegiatannya ini yang pertama ada membuat makanan atau minuman tradisional dengan bahan-bahan dan cara memasak sesuai dengan kearifan lokal. Lalu tema yang ketiga itu ada tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, contoh kegiatannya itu memberi tugas pada siswa atau peserta didik untuk menceritakan budaya di keluarga besarnya. Lalu bisa juga dengan memberi tugas pada peserta didik untuk menceritakan kebiasaan masyarakat daerah lain yang membuat mereka kagum. Lalu ada tema keempat, yaitu tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, tema itu bisa dilakukan dengan membuat dan memahami peraturan sekolah untuk pencegahan tindakan perundungan. Bisa dibilang bullying ya. Lalu tema yang kelima itu ada rekayasa dan teknologi.
melalui proyek pembuatan model sederhana seperti membuat pesawat terbang mini dari bahan-bahan bekas atau kardus. Lalu tema yang terakhir, tema yang keenam ada tema kewirausahaan, yaitu merancang dan mengelola pasar mini di sekolah yang menjual produk-produk kreatif yang mereka buat seperti kerajinan tangan atau makanan ringan. Namun demikian, karena P5 adalah hal baru bagi sebagian warga di suatu pendidikan yang ada, terutama di satuan pendidikan yang ada di daerah, penerapan konsepnya ini memiliki tantangan tersendiri. Nah, sebagian besar ini masih belajar beradaptasi dan berproses untuk melaksanakan kegiatan P5 ini. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan kunci sukses dalam penerapan P5 agar tidak hanya menjadi wacana saja. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kegiatan P5 di sekolah. Tantangan yang pertama itu belum memahami tahapan pelaksanaan kegiatan P5. Nah, beberapa guru mungkin masih merasa bingung dengan tahapan pelaksanaan P5. Nah, solusinya ini adalah membaca buku panduan P5 dan mengikuti pelatihan atau workshop yang disediakan oleh pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini seperti dana dan fasilitas dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan P5. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah mengajukan proposal ke pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan dukungan berupa dana maupun fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, tambahan pengeluaran dapat diatasi dengan adanya dana BOS, kinerja dari pemerintah. Lalu yang ketiga ada kurangnya pemahaman peserta didik. Peserta didik mungkin belum memahami tujuan dan manfaat dari pelaksanaan P5. Nah, solusinya adalah menjelaskan tujuan dan manfaat P5 ini secara jelas dan terperinci pada peserta didik, serta memberikan motivasi atau dorongan agar mereka semangat dalam melaksanakan kegiatan P5. Lalu yang keempat adalah kurangnya minat peserta didik. Peserta didik mungkin kurang tertarik dengan topik yang dipilih atau kurang merasa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan P5. Solusinya adalah memilih topik yang mudah dan sesuai dengan minat peserta didik, serta melibatkan peserta didik dalam memilih topik, kemudian merancang proyek, dan mengevaluasi hasil proyeknya. Yang selanjutnya yaitu tugas administratif guru bertambah. Guru juga mungkin merasa bahwa tugas administratifnya itu bertambah seiring pelaksanaannya kegiatan P5. Nah, solusinya adalah membentuk tim P5 untuk mengorganisir dan melaksanakan tugas administratif dengan baik. Permasalahan yang nantinya muncul akan dapat dirembukan bersama oleh tim untuk dicarikan solusinya. Solusi lainnya yaitu mengikuti kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran atau dengan mengaktifkan kegiatan MGMPS. Nah, tantangan berikutnya yaitu guru mungkin belum memahami cara dalam membuat modul project. Gitu. Nah, solusinya ini adalah dengan mengikuti pelatihan atau workshop yang disediakan oleh pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat, atau juga berkolaborasi dengan tim fasilitator P5 untuk pengembangan komponen dalam modul project yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Nah, tantangan selanjutnya itu kurangnya dukungan dari orang tua peserta didik. Nah, solusinya itu adalah orang tua dapat mendukung pelaksanaan P5 dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan siswa, seperti buku, alat tulis, dan bahan. Nah, selain itu orang tua juga dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik agar mereka tuh tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan P5. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai analisis, implementasi, dan tantangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching.